Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Holil dengan NIM 1882 1500014 dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, di video kali ini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Intermediate Grammar dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin MPD. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang reported speech. What is reported speech? Reported speech is a way how we report what someone has said by changing some of the words said, but retaining the same meaning. So, what is reported speech? Apa itu reported speech? Reported speech adalah bentuk pengucapan kalimat ulang, pengucapan ulang sebuah kalimat yang sudah diucapkan oleh orang lain secara langsung. Yang dimaksud dengan reported speech yaitu ada kalimat yang pertama direct atau langsung, dan yang kedua ada indirect atau tidak langsung. Dengan arti lain, reported speech adalah cara kita melaporkan apa yang dikatakan seseorang dengan mengubah beberapa yang diucapkan, tetapi tetap memiliki arti yang sama. Nah, di sini dapat kita lihat antara direct speech atau indirect speech atau reported speech. Yang pertama ada contoh kalimat tanya, yaitu what did Alan ask us? Jadi dari kalimat tanya tersebut dapat kita simpulkan perbedaannya antara direct speech yaitu menjadi could you help me, dan dari reported speech atau indirect speech menjadi Alan asked us to help him. Reported request or offers. When we report offers, promises, threats, we can use the structures reporting verb plus to infinitive. Nah, saat kita melaporkan penawaran, perjanjian, dan lain-lain, kita dapat menggunakan strukturnya seperti ini. Sekarang kita lihat lagi contoh kalimat tanya berikut ini berdasarkan gambar di samping. What did the woman say to us? Kita lihat di sini statementnya yaitu she offered to help us. Kata offered di sini termasuk ke golongan reporting verb, dan kata to help sendiri termasuk ke dalam to infinitive. Jadi dapat kita simpulkan kalimat tanya reported speech-nya yaitu can I help you? The reporting verbs that we can use in these structures include offer, promise, agree, refuse. Reporting verbs dapat kita gunakan strukturnya seperti ini, yaitu struktur untuk menawarkan, perjanjian, persetujuan, menolak, dan lain-lain. For example, perhatikan kalimat tanya sebagai berikut. What did Jackie say? Statementnya, he promised to work harder. Reported speech-nya, I will work harder. Reported orders or requests. When we report order, requests, warnings, advice, invitation, we can use the structure reporting verb plus object plus to infinitive. Jadi ketika kita melaporkan pesanan, permintaan, peringatan, saran, undangan, dan lain-lain, kami dapat menggunakan struktur sebagai berikut. Reporting verb tambah objek ditambah to infinitive. Dapat kita lihat example berikut. Kita lihat bagian direct speech-nya yaitu can you tell me how to read the word John? Kemudian dapat kita lihat kalimat tanyanya what did the girl say? Lalu indirect speech atau reported speech-nya yaitu the girl asked John to tell her how to read the word. Nah, ask di sini berarti reporting verb dan John di sini berarti objek. Lalu to tell di sini yaitu to infinitive. Nah, di sini ada kata her yaitu kata ganti dari girl. Jadi her di sini yaitu the change of pronouns girl.
The reporting verbs that we can use in these structures include tell, ask, order, warn, remind, advise, and invite. Jadi, kata kerja pelaporan yang dapat kita gunakan dalam struktur ini adalah memberitahu, bertanya, menyuruh, memperingatkan, atau mengingatkan, menasehati, mengajak, dan lain-lain. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya, yaitu ada Amy, I think you should do your homework. Dan kalimat pertanyaannya dari direct speech, yaitu what did mother say to? Dan kemudian di sini ada statement indirect speech, mother advised Amy to do homework. Nah, sekarang masuk ke bagian reporting negative orders, promises, and advices. In negative orders, promises, requests, we use the structures not plus to infinitive. Jadi dalam kalimat negatif yaitu negatif permintaan, perjanjian, dan lain-lain, kita menggunakan struktur not ditambah to infinitive. Nah, sekarang dapat kita lihat contoh sebagai berikut. Don't eat too much sweet. Jadi, kalimat pertanyaannya yaitu what did the dentist ask Joe? The dentist asked Joe not to eat too much sweet. Nah, jadi di sini dapat kita lihat not ditambah to infinitive. Nah, selanjutnya ada change of pronouns. In reported speech, we usually need change the pronouns. For example, I, you, me, this, dan lain-lain. And possessive adjective, for example, my, your, dan lain-lain. We usually change the pronouns from first person, I, me, second person, you, your, and the third person, we, and us. However, we do not need to change the first person pronoun I when the speaker is reporting. Change of pronouns atau mengubah kata ganti. Dalam reported speech, kita biasanya mengubah kata ganti, misalnya saya, Anda, ini, dan lain-lain. Kami biasanya mengubah kata ganti dari orang pertama seperti I dan me, orang kedua seperti you dan your, dan orang ketiga seperti we dan us. Namun, kita tidak mengubah kata ganti orang pertama I ketika pembicara melaporkan kata-katanya sendiri. Nah, kita lihat contohnya. Gambar di samping ada statement yaitu please be careful when you pass me the box. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini. What did the woman say to the man? Nah, dapat kita lihat juga di sini reported speech-nya yaitu she asked him to be careful when he passed her the box. Nah, itulah tadi penjelasan materi tentang reported speech. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah dalam pengucapan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.